Shalom, selamat datang ke ibadah raya dalam telian BEM Press Valley. Kami bersuka cita karena jemaat Tuhan masih tetap setia bersama-sama dalam ibadah ini. Kita juga bersyukur atas pimpinan dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, saya akan membacakan beberapa petikan ayat dari Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita mulakan ibadah kita dengan doa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk memuji dan menyembah Engkau pada hari ini, Tuhan. Tuhan, Engkau sertailah ibadah kami pada hari ini dari awal hingga habisnya ibadah kami, Tuhan. Tuhan, bagi jemaat-jemaat-Mu yang melayani-Mu, Engkau pakai mereka, Tuhan, biar mereka menjadi sumber berkat bagi kami, Tuhan. Dan Tuhan, bagi jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, dalam keadaan kesusahan pada saat ini, biar Engkau yang menyembuhkan, biar Engkau menyertai mereka, Tuhan, menolong mereka, Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Semua ini kami serahkan kepadamu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Seorang pun mengerti bebanku,
pedulikan aku. Ku datang Yesus, dapiku segala bebanku, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Oh, saat datang di altarmu ya Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, kami tinggikan nama-Mu Tuhan dalam hidupku, dalam hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, bahkan dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku, hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkan-Mu. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkan-Mu. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu
yang aku rindukan, selalu senang kamu. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senang kamu. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senang kamu. Selalu serahkan hatimu Tuhan, itu kerinduan kami, itu kerinduan kami. Rindukan menyerahkan hatimu, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Shalom, apa kabar semua pada hari ini? Saya berharap agar kita semua di dalam situasi yang tenang dan siap untuk diberkati Tuhan pada hari ini. Dan segala kemuliaan biarlah hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi ini kami mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan yang sangat indah dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan telah memberikan kami kesehatan dan memampukan kami untuk berada di dalam ruang ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa mohon penyertaan Tuhan supaya setiap kami pada hari ini dimanapun mengadakan ibadah, baik di dalam rumah, masing-masing di lapangan terbuka, di gereja, maupun atas talian, kami berdoa supaya daripada semua cara ibadah berkenan dan menyenangkan hati Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk semua anak-anak Tuhan yang sudah terlibat di dalam pelayanan dan sedang melayani pada ketika ini. Urapi dan pakai semua anak-anak-Mu ya Bapa, supaya kami dapat melakukan semua pelayanan ini dengan penuh kasih dan bersandar bergantung kepada pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sertai kami pada pagi hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita terus untuk membaca firman Tuhan daripada kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang keempat berkata demikian, dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, daripada ayat yang telah kita baca sebentar tadi, saya akan menarik satu tema untuk kita belajar bersama pada hari ini, yaitu apakah yang mengendalikan hidup saudara? Apakah yang mengendalikan kehidupanmu? Suatu pertanyaan untuk kita pada hari ini. Apakah yang mengendalikan hidup saudara? Mungkin pada masa sekarang kita sedang dikendalikan oleh masalah dan tekanan hidup.
Mungkin juga kita sedang dikendalikan oleh pengalaman pahit, kekhawatiran, dan sakit hati seperti yang diungkapkan oleh Salomo dalam pembacaan ini. Ada ratusan situasi atau emosi yang dapat menguasai dan mengendalikan kehidupan kita. Oleh itu, mari kita melihat beberapa hal yang selalu mengendalikan kehidupan kita manusia. Yang pertama, yaitu rasa bersalah. Orang yang dikendalikan oleh rasa bersalah adalah orang yang merelakan masa lalunya yang gelap menguasai masa depannya yang penuh harapan. Semua kita, masa lalu kita adalah masa lalu yang gelap, masa lalu yang jahat, jauh daripada Tuhan. Tetapi setelah kita percaya dan menerima Tuhan di dalam kehidupan kita, kita sudah memiliki masa depan yang cerah, kita memiliki satu masa depan yang penuh harapan. Tetapi namun pun demikian, masih ramai orang Kristen yang merelakan, yang masih senang dengan cara hidup lama. Pengalaman-pengalaman lalu, pengalaman-pengalaman pahit yang telah mereka lalui di dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, apabila semua itu terjadi di dalam kehidupan kita sehingga kita merasa bersalah. Kita selalu dipengaruhi oleh masa lalu yang gelap. Kita selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang telah melukai dan menyakitkan kita. Namun pun demikian, jangan sampai kita dibelenggu olehnya, yaitu pengaruh masa lalu. Kita perlu mencari dan berlari kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita seringkali dipengaruhi oleh masa lalu kita, oleh masa yang penuh kegelapan. Tetapi jangan sampai semua itu membelenggukan kita. Nah, di sini kita perlu perhatikan bahwa saat masa yang sedemikian, kita hanya perlu mencari dan berlari kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-14 berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus menekankan di sini, daripada ayat pembacaan kita dan ayat yang sebelumnya, Paulus mengatakan, aku tidak mengatakan bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang aku lakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan ke hadapan dan berlari-lari, kata Paulus dalam pembacaan kita, kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Memang dalam kehidupan kita memiliki suatu kerinduan ingin berhasil ataupun berjaya dan memiliki suatu kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi semua itu tidak akan kita perolehi dan kita tidak akan berjaya jika kita melakukannya dengan kekuatan manusiawi kita, dengan akal manusiawi kita. Tetapi seperti Paulus mengatakan, dia tidak menganggap bahwa semua keberhasilannya, kemampuannya bukan oleh karena dia, tetapi oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Maka itu berlarilah, carilah Tuhan di dalam segala sesuatu, dan supaya kita akan memperolehi kekuatan dan memampukan kita untuk berlari dan mengarahkan cara hidup ke hadapan, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Allah sangat mahir, Allah sangat bijak dalam memberikan
kepada seseorang sebagai langkah awal yang menyegarkan, yang menyenangkan. Seperti dikatakan daripada kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Ayat 1 berkata demikian. Dari Daud, nyanyian pengejaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat yang kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur mengatakan di sini bahwa ia menguraikan sifat dosa dan apa yang terjadi apabila dosa itu diakui, apabila dosa itu ditinggalkan dan diampuni. Itu yang diuraikan pemazmur ini. Orang yang mengakui, orang yang meninggalkan, dan orang yang diampuni dosa-dosanya akan berbahagia, kata firman Tuhan di sini. Jadi apabila kita meninggalkan dosa, apabila dosa kita diampuni oleh Tuhan, disitulah kita akan berbahagia sebagai orang yang dipanggil dan percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, hal yang selalu mengendalikan hidup manusia yaitu dendam dan amarah. Mereka yang dendam dan amarah adalah mereka yang menggenggam dengan erat-erat dan tidak melepaskannya, tidak melepaskan dendam dan amarah itu melalui pengampunan yang daripada Tuhan. Sebenarnya, sewaktu kita mengakui segala pelanggaran kita, kita akan diampuni oleh Tuhan. Sewaktu kita mengampuni orang lain, dan kita juga pasti akan diampuni oleh Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 berkata demikian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita akan diampuni. Kita akan dibebas, dilepaskan Tuhan jika kita mengampuni segala dendam dan amarah yang ada di dalam kehidupan kita. Dendam dan kebencian lebih melukai kita secara pribadi daripada orang yang kita benci. Jika kita berdendam dan membenci seseorang itu, secara pribadi kitalah yang lebih dilukai daripada orang yang kita benci. Waktu kita melihat apa yang terjadi kepada Yusuf dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Ini berbicara tentang saudara-saudara Yusuf. Pada waktu ini, ayah mereka, Israel ataupun Yakub, sangat mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain. Oleh kerana hal yang sedemikian, saudara-saudara Yusuf mulai menaruh iri hati, benci kepada Yusuf. Sehingga mereka tidak lagi mau berbicara dan tidak mau lagi bercakap dengan percakapan yang baik kepada Yusuf. Sehingga juga mereka berencana untuk membunuh dia. Dan kalau kita membaca seterusnya daripada ayat ini, sehingga Yusuf dijual. Mengapa perkara ini terjadi? Oleh kerana dendam kebencian yang ada pada saudara-saudara Yusuf. Karena mereka begitu membenci, hati mereka sangat dilukai, dan sehingga mereka melakukan satu tindakan yang sedemikian. Jadi kita melihat bahwa akibat kepada orang yang dendam
dan menyimpan kebencian di dalam kehidupan. Mereka selalu mengalami kesukaran di dalam kehidupan mereka. Lalu kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini membawa kita semua untuk melihat bahwa dendam dan amarah merupakan suatu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan, yang Tuhan mau supaya hal ini tidak ada di dalam seseorang yang percaya kepada Tuhan, karena ia dapat membunuh kita, menghancurkan kehidupan seseorang yang telah percaya kepada Tuhan. Jadi belajar daripada pengalaman dendam dan iri hati dan merelakan untuk pergi meninggalkan hati dan fikiran akan membuat kita sehat dan bahagia. Perlu belajar daripada pengalaman dendam dan iri hati, dan sekarang supaya merelakan diri kita untuk pergi meninggalkan hati, fikiran yang penuh dengan dendam, dan supaya keadaan kita sehat dan bahagia. Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Tidak dikatakan orang yang rendah hati akan dibunuh, orang yang sabar akan dimatikan. Firman Tuhan tidak mengatakan yang demikian, tetapi dikatakan bahwa orang bodoh dibunuhkan oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh karena iri hati. Jadi merupakan suatu bahaya bagi seseorang yang menyimpan dendam dan amarah di dalam kehidupannya. Jika hidup kita dikendalikan oleh rasa bersalah, maka kita tidak akan merasa tenang, maka kita tidak akan merasa aman di dalam kehidupan kita. Jika dendam dan amarah mengendalikan kehidupan kita, maka kita tidak dapat berkembang, maka kita tidak dapat maju, tetapi kita akan menjadi layu dan mati, baik secara jasmani maupun mati secara rohani. Sekali lagi saya mengatakan, jika dendam dan amarah mengendalikan kehidupan kita, maka kita tidak dapat berkembang, kita tidak dapat maju, tidak akan maju, tetapi kita akan menjadi layu dan mati secara jasmani maupun mati secara rohani. Lalu yang ketiga, hal yang selalu mengendalikan kehidupan manusia yaitu ketakutan. Ketakutan telah banyak menghambatkan kita untuk meraih apa yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Tuhan telah menjanjikan banyak hal bagi seseorang yang tetap hidup di dalam Tuhan. Tuhan telah menjanjikan, menentukan hadiah dan upah bagi seseorang yang tetap dan setia melakukan cara hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun demikian, ada kalanya kita takut untuk melakukan sesuatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi jika kita dikendalikan, dikuasai oleh perasaan takut, dan itu akan menghambatkan, itu akan menghalangkan kita untuk berkembang di dalam kehidupan kita, untuk meraihkan apa yang telah ditetapkan, ditentukan Tuhan bagi setiap kita. Maka itu Allah banyak kali berfirman kepada Yosua, kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Sebagai manusia, Yosua memimpin umat Israel yang begitu ramai sekali jumlahnya, akan merasa takut dan merasa bimbang. Apakah dia mampu untuk memimpin sekian banyak orang Israel untuk memasuki tanah perjanjian kepada yang Allah telah janjikan kepada nenek moyang mereka? Nah, dengan perasaan yang sedemikian, Tuhan memberikan suatu perintah kepada Yosua
untuk menguatkan dia, memberikan suatu keyakinan kepada Yosua, dan dia mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi apabila kita mendapat dan mengalami kekuatan, keberanian, hati yang teguh daripada Tuhan, maka disitulah kita mampu untuk melakukan tanggung jawab dan pelayanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketakutan harus kita kalahkan melalui senjata iman dan kasih. Dua perkara ini merupakan suatu senjata yang memampukan kita untuk mengalahkan ketakutan di dalam kehidupan seseorang itu. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna mengalahkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ditanya, apakah kita beriman? Apakah kita mengasihi Tuhan? Dengan cepatnya kita menjawab, ya, saya beriman, saya mengasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini, jika ada ketakutan, jika kita dikendalikan oleh ketakutan, maka iman dan kasih kita itu tidak sempurna. Maka iman dan kasih kita kepada Tuhan itu tidak sungguh-sungguh. Tapi kita harus belajar di sini bahwa sebagai orang yang percaya, orang yang sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, harus memiliki suatu kehidupan yang sungguh-sungguh, memiliki iman yang sejati, memiliki suatu perjuangan iman yang suci kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang mampu mengalahkan ketakutan. Kita perlu memiliki suatu kasih, bukan hanya di mulut, tetapi daripada hati kita yang sangat dalam kepada Tuhan Yesus Kristus, akan mematahkan ketakutan yang ada pada kehidupan kita. Lalu yang keempat, yang terakhir, hal yang selalu mengendalikan kehidupan kita sebagai manusia, yaitu hal-hal kebendaan. Hal-hal kebendaan. Orang yang dikendalikan oleh hal-hal kebendaan berpendapat bahwa semakin banyak hal dunia yang mereka miliki akan membuat mereka lebih bahagia, membuat mereka lebih penting dan lebih aman, tetapi semuanya sia-sia. Itu sebabnya kebanyakan manusia di dunia ini, tidak sedikit juga orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, berusaha untuk mencari kebendaan, kekayaan, harta-harta yang ada di dalam dunia ini. Apa yang mereka rasa perlu sebagai target dalam kehidupan mereka, karena mereka berpendapat, berfikir bahwa apabila mereka memperolehi semuanya, mereka akan menjadi berbahagia. Tetapi perlu diingatkan, firman Tuhan mengatakan bahwa semua itu akan menjadi sia-sia. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang keempat, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Merupakan suatu nasihat kepada orang Kristen, gereja-gereja Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Setiap hari Tuhan memperhatikan kehidupan kita, anak-anaknya. Dia akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Jadi apa yang ada pada kita pada hari ini, bersyukurlah, merasa cukuplah bahwa itulah yang Tuhan lakukan, itulah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Lalu 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 hingga ayat yang ke-11, tetapi saya akan membaca ayat yang ke-10 saja. Karena akar segala kejahatan ialah cinta wang, sebab oleh memburu wanglah
beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksakan dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Banyak orang Kristen yang telah menyimpang daripada jalan Tuhan. Banyak orang Kristen yang sudah meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman mereka, meninggalkan kasih mereka yang mula-mula kepada Tuhan oleh karena mereka mengejar, ingin memiliki harta kekayaan yang ada di dalam dunia ini. Banyak orang Kristen yang dahulunya begitu kuat, begitu tekun di dalam Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen yang pada mulanya begitu setia dalam memberi kepada Tuhan dan kepada orang yang memerlukan. Seperti satu ketika saya pernah menyampaikan suatu kesaksian di mana salah satu anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dan sehingga dia mengetahui bahwa dia sungguh diberkati oleh Tuhan dan dengan begitu tekun dia memberi persepuluhannya kepada Tuhan. Oleh karena melihat pendapatannya dan persepuluhannya tidaklah berapa banyak, oleh karena dia memiliki suatu beban kepada pelayanan Tuhan, lalu dia berdoa, Tuhan berikan saya pekerjaan yang lebih baik lagi, supaya lebih banyak persepuluhan yang saya berikan kepada Tuhan. Tuhan mendengar doanya dan memberikan pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan orang ini memberikan persepuluhannya begitu setia, begitu adil untuk memberikan persepuluhan. Dia tidak merasa puas, dia masih berdoa, Tuhan berikan saya pekerjaan yang lebih baik lagi, supaya lebih banyak persepuluhan yang saya berikan kepadamu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan mendengar doanya, memberikan dia satu pekerjaan yang lebih baik, yang lebih tinggi lagi. Dan oleh karena begitu banyak persepuluhan yang diberikan kepada Tuhan, dia mulai berpikir, terlalu banyak yang saya berikan kepada Tuhan. Kalau saya gunakan untuk keluarga, untuk anak-anak, kan lebih baik lagi. Dan dia mulai mengurangkan persepuluhannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta akan uang, harta kekayaan. Dan banyak orang Kristen yang sudah meninggalkan Tuhan. Dan ini adalah perkara yang sangat menyedihkan. Oleh itu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayat yang terakhir, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 berkata demikian, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Suatu bahagian firman Tuhan yang perlu kita aminkan. Apa sekalipun keadaan yang kita hadapi, kita lalui, cabaran yang ada di hadapan kita, kesukaran yang kita sedang hadapi pada masa sekarang ini, ingatlah bahwa Tuhan tidak sekali-kali membiarkan kita dan Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kita. Berarti penyertaan Tuhan, keberadaan Tuhan itu bersama dengan anak-anaknya pada setiap waktu dan setiap detik. Oleh yang demikian, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengetahui pada hari ini bahwa firman Tuhan membawa kita untuk melihat bahwa ada beberapa perkara yang sering mengendalikan kehidupan kita, menjadikan kita jauh daripada Tuhan, menjadikan kita tidak lagi sempurna di hadapan Tuhan, sepertinya rasa bersalah, dendam dan amarah, ketakutan dan hal-hal kebendaan. Jika perkara ini yang menjadi dan membuatkan kita berpisah daripada Tuhan, mari saudara pada hari ini sedarilah bahwa kita memiliki Allah dan Tuhan yang selalu mengundang kita untuk datang kepadanya dengan beban yang berat, yang bagaimana sekalipun Dia akan memberikan, Dia akan membantu kita sehingga kita memperolehi kelegaan, sentosa yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh yang demikian, sebagai anak-anak Tuhan pada hari ini,
Saya percaya bahwa setiap kita memiliki suatu hati yang sudah terbuka, diberkati Tuhan pada hari ini melalui firman Tuhan ini. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Kami telah belajar daripada firman Tuhan dan hal-hal yang mengendalikan kehidupan kami, menjadikan kami semakin jauh daripada Tuhan dan membuat kami akan mengalami suatu kematian baik secara jasmani maupun secara rohani. Oleh demikian, suatu hal yang sangat menghiburkan hati kami, satu perkara yang sangat meyakinkan kami bahwa Engkau sekali-kali tidak akan membiar dan Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Dan biarlah kami juga memiliki suatu sikap untuk tetap bersama Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami berdoa pada kesempatan ini, serahkan bagi semua orang-orang Kristen, orang-orang percaya dimanapun berada pada ketika ini. Berikan kami suatu semangat, berikan kami suatu hati yang mau menengadah kepada Tuhan untuk tetap memohon, memerlukan turut campur tangan Tuhan dalam segala tindakan kami, sehingga kami akan melakukan perkara yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, pelihara kami sepanjang kehidupan kami pada minggu yang akan datang ini. Apapun aktiviti yang akan kami lakukan, biarlah tangan kuasa Allah menyertai kami semua. Terpuji namamu ya Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ibadah kita hanya sampai di sini dan saya percaya bahwa semua kita sudah pun diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. So